Baik, yang pertama saya akan menjelaskan persalinan dengan plasenta previa dan solusio plasenta. Adapun plasenta previa, kondisi di mana plasenta berada di bagian bawah rahim sehingga menutupi jalan lahir. Di mana plasenta yang letaknya abnormal yaitu pada segmen bawah uterus sehingga menutupi sebagian atau seluruh pembukaan jalan lahir. Faktor resiko plasenta previa yang pertama, usia lebih dari 35 tahun, kemudian ada multiparitas, memiliki anak lebih dari satu, kemudian ada mempunyai riwayat SC. Adapun komplikasi plasenta previa yang pertama bisa terjadi anemia janin, kemudian prematur, bisa juga terjadi cacat lahir. Yang kedua, solusio plasenta, di mana kondisi plasenta dari dinding rahim bagian dalam sebelum persalinan sehingga terjadi komplikasi. Faktor resiko solusio plasenta hampir sama dengan plasenta previa, yaitu usia lebih dari 35 tahun, kemudian multiparitas, dan mempunyai riwayat solusio plasenta. Kemudian ada juga cedera atau trauma perut, dan juga mempunyai hipertensi atau preeklamsia. Gejala solusio plasenta itu pun yang paling utama yaitu pendarahan pada ibu. Selain pendarahan, ada juga gejala lain seperti kontraksi rahim yang berlangsung dalam waktu lama. Kemudian ada nyeri perut dan punggung, kemudian perut atau rahim terasa lebih kencang. Adapun komplikasi solusio plasenta bisa terjadi kelahiran prematur, kemudian berat badan lahir rendah. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan kegawat daruratan persalinan. Yang pertama ada retensio plasenta, kemudian prolaps tali pusat, kemudian placenta res. Yang pertama retensio plasenta adalah tertahannya atau belum lahirnya plasenta selama 30 menit setelah bayi lahir. Adapun etiologinya salah satunya kontraksi uterus atau HIS kurang kuat untuk melepaskan plasenta. Ada beberapa jenis retensio plasenta. Yang pertama plasenta adhesiva, kemudian plasenta accreta, kemudian ada plasenta increta dan plasenta praecta, dan terakhir plasenta intracerata. Kemudian faktor resiko retensio plasenta salah satunya usia lebih dari 35 tahun, kemudian ada multiparitas, punya anak lebih dari satu, dan mempunyai riwayat plasenta previa. Komplikasi retensio plasenta salah satunya yang pertama atonia uteri atau keadaan lemahnya tonus atau kontraksi rahim yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup perdarahan terbuka dari tempat implantasi plasenta setelah bayi dan plasenta lahir. Kemudian yang kedua ada ruptur eteri atau robekan dinding rahim akibat dilampauinya daya regang metrium. Kemudian yang terakhir ada inversio uteri, yaitu keadaan di mana lapisan uterus atau endometrium turun dan keluar lewat ostium uteri externum yang dapat bersifat incomplete sampai komplit. Kemudian yang kedua prolaps tali pusat, yaitu adalah letak tali pusat yang berada di samping atau di bagian terendah yaitu jalan lahir yang dapat menyebabkan kompresi pada tali pusat sehingga fungsi tali pusat menjadi terganggu. Keadaan ini membuat janin dapat mengalami hipoksia yang dapat berakibat pada aksifida dan dapat mengancam jiwa janin. Adapun etiologinya salah satunya presentasi yang abnormal seperti letak lintang, kemudian letak sungsang, presentasi bokong, terutama presentasi kaki. Kemudian ada prematur, kemudian ada gamele atau multiparitas, dan disproporsi kepala panggul. Tanda dan gejala prolaps tali pusat. Yang pertama, tali pusat tampak menonjol keluar dari vagina. Kemudian kedua, tali pusat dapat dirasakan atau dirabakan dengan tangan di dalam bagian yang lebih sempit dari vagina. Kemudian ketiga, terdapat bradikardia janin DJJ lebih dari 100 per menit. Kemudian hipoksia janin ditandai dengan gerakan janin yang jarang dan lemah. Adapun komplikasi prolaps tali pusat yaitu infeksi intrapartum pada ibu, kemudian gawat janin, DJJ, gerakan janin.
Yang ketiga, plasenta res atau sisa plasenta, yaitu tertinggalnya bagian plasenta. Sisa plasenta yang masih tertinggal di dalam uterus dapat menyebabkan terjadinya pendarahan postpartum, pendarahan postpartum awal atau pendarahan postpartum lambat, dan infeksi. Bagian plasenta yang masih menempel pada dinding uterus mengakibatkan uterus tidak adekuat. Adapun etiologi plasenta res, yang pertama pertolongan kala uri sebelum waktunya, kemudian kedua pertolongan persalinan oleh dukun, kemudian ketiga persalinan dengan tindakan paksa, dan yang terakhir pengeluaran plasenta tidak hati-hati atau kesalahan manajemen kala 3 persalinan. Kemudian komplikasi plasenta res, pertama poliplasenta, artinya plasenta masih tumbuh dan dapat menjadi besar. Kemudian ada anemia yang berkelanjutan, kemudian infeksi puerperium, kemudian yang terakhir kematian akibat pendarahan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu postpartum hemorrhage, perdarahan pasca persalinan. Yang pertama ada atonia uteri, kemudian kedua ruptur uteri, dan yang ketiga invertio uteri. Atonia uteri adalah keadaan lemahnya tonus atau kontraksi rahim yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup pendarahan terbuka dari tempat implantasi, plasenta setelah lahir, dan plasenta lahir. Atonia uteri juga suatu kondisi di mana miometrium tidak dapat berkontraksi, dan bila ini terjadi maka darah yang keluar dari bekas tempat melekatnya plasenta menjadi tidak terkendali. Kegagalan, kontraksi, dan retraksi dari serat miometrium dapat menyebabkan perdarahan yang cepat dan parah serta shock hipovolumik. Ada dua cara, yaitu KBI dan KBE. KBI kompresi bimanual internal, kemudian yang kedua KBE kompresi bimanual eksternal. Pada kasus atonia uteri ini, penggunaan kondom kateter terbukti sangat efektif dalam mengatasi perdarahan pasca persalinan yang tidak respon terhadap terapi standar. Kondom juga digunakan untuk menghasilkan balon dengan memasukkan cairan ke dalam jumlah tertentu. Yang kedua, ruptur uteri adalah kondisi ketika dinding rahim mengalami robekan akibat cedera yang terjadi selama proses persalinan normal. Kondisi ini bisa terjadi karena pergerakan bayi pada jalan lahir saat persalinan normal yang memberikan tekanan yang terlalu kuat, atau dipicu oleh bekas luka sesar atau riwayat operasi pada rahim sebelumnya. Gejala dan tanda ruptur uteri, yang pertama nyeri perut, kemudian bradikardia janin, lingkar perut bertambah, hilangnya kontraksi rahim, takikardi dan shock pada ibu, perdarahan per vagina. Kemudian invertio uteri adalah suatu kejadian terbaliknya uterus bagian dalam keluar arah luar, sehingga bagian fundus uteri dipaksa melalui serviks dan menonjol ke dalam atau keluar dari vagina. Kemudian komplikasi perdarahan pasca persalinan, yang pertama ada anemia, kemudian iskemia hipofisis, kemudian iskemia miokard, kemudian sindrom postpartum, dan transfusi darah. Yang keempat, di sini saya akan menjelaskan makrosomia, distosia bahu, dan kehamilan ganda. Makrosomia, semua bayi dengan berat badan 4.000 gram atau lebih tanpa melihat umur kehamilan disebut sebagai bayi makrosomia. Makrosomia sering dikaitkan dengan riwayat diabetes mellitus gestasional dan obesitas pada ibu. Adapun etiologi makrosomia, yaitu yang pertama faktor genetik, kemudian kenaikan berat badan ibu yang berlebihan, kemudian ibu hamil yang menderita diabetes mellitus. Komplikasi makrosomia sendiri yaitu insiden kelainan kongenital, kemudian ada penyulit persalinan dalam per vagina, kemudian peningkatan cedera lahir, tingkat depresi nilai Apgar yang lebih tinggi, peningkatan resiko kelebihan berat badan pada masa selanjutnya. Bayi makrosomia beresiko mengalami hipoklemia, hipoglasemia, hyperviscosity, dan hyperbilirubemia. Kemudian yang kedua, distosia bahu. Distosia bahu adalah proses melahirkan yang memerlukan tambahan manuver obstetri setelah kegagalan pada kepala bayi untuk melahirkan bahu.
Faktor resiko distosia bahu, yang pertama salah satunya riwayat distosia bahu, kemudian usia ibu lebih dari 35 tahun, kemudian makrosomia, IMT lebih dari 30 kilo. Kemudian yang terakhir, kehamilan ganda. Kehamilan ganda atau gameli adalah suatu kehamilan dengan 2 janin. Kehamilan gameli yang terjadi dari satu telur disebut gameli monozigotik atau disebut dengan identik, homolog, atau uniovular. Etiologi kehamilan gameli salah satunya yaitu faktor keturunan. Tanda gejala gameli, yang pertama TFU tidak sesuai dengan usia kehamilan, kemudian mual dan muntah berat karena HCG meningkat, kemudian palpasi abdomen mendapatkan 2 atau lebih bagian tubuh yang besar, kemudian auskultasi lebih dari 1 denyut jantung yang terdengar jelas dan berbeda, kemudian keluarga memiliki riwayat kehamilan kembar. Kemudian yang kelima, saya akan menjelaskan persalinan lama dan distosia kelainan tenaga atau HIS, di mana persalinan lama adalah persalinan yang berlangsung lebih dari 24 jam yang disertai dengan kontraksi ritmik dan serta dilatasi serviks. Klasifikasinya ada 2, yaitu fase laten memanjang dan fase aktif memanjang. Di mana fase laten memanjang, fase pembukaan serviks yang tidak melewati 3 cm setelah 8 jam. Kemudian fase aktif memanjang, fase yang lebih panjang dari 12 jam dengan pembukaan serviks kurang dari 1,2 cm per jam pada primigravida. Patofisiologinya, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya partus lama, salah satunya malposisi atau malpresentasi, kelainan letak janin seperti letak suntang, letak lintang, presentasi muka, dahi, dan puncak kepala. Disproporsi petopelvik, kelainan panggul seperti pelvis terlalu kecil dan CVD, kemudian kelainan HIS seperti inertia uteri, incoordinate uteri action. Kemudian kelainan kekuatan HIS dan mengejan. Yang pertama, inersia uteri atau HIS yang lemah. Inersia uteri primer atau hipotenik, HIS yang tidak terkoordinasi dari awal, irregular, tidak efektif dan tidak ada dominan dan biasa terjadi pada fase laten. Yang kedua, inersia uteri sekunder, HIS dengan frekuensi jarang, kekuatan lemah, durasi sebentar, relaksasi, biasa terjadi pada fase aktif atau kala 2. Kemudian HIS terlampau kuat, menyebabkan persalinan yang sangat cepat. Jika lebih dari 3 jam dapat terjadi partus precipitatus. Walaupun HIS kuat, tetapi apabila terdapat CPD maka terdapat terjadi kala 1 lama dan menyebabkan trauma cerebri pada janin. Yang terakhir, saya akan menjelaskan penyulit dan komplikasi pada persalinan kala 3. Ada 2, yaitu malposisi dan malpresentasi. Penyebab malposisi salah satunya yaitu kelainan bentuk panggul atau antropoid menyebabkan posisi occiput di posterior platypelluit, menyebabkan posisi occiput melintang. Kemudian polyhydramnion atau oligohydramnion. Kemudian yang terakhir, gameli. Resiko dari malposisi yaitu tingkat SC dan persalinan dengan tindakan vakum lebih tinggi. Kemudian ada tingkat aksifiksia, trauma janin, dan trauma jalan lahir yang lebih tinggi. Kemudian malpresentasi. Malpresentasi adalah semua presentasi janin selain vertex. Malpresentasi adalah kondisi di mana bagian anatomi janin yang masuk terlebih dahulu ke pelvic inlet adalah bagian lain selain vertex. Pada kondisi normal, presentasi janin yang ditemukan adalah presentasi vertex. Vertex merupakan bagian kepala janin yang terletak di antara fontanel anterior dan fontanel posterior.